Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Nama saya Hikmatun Nur Mukardasia dari Prodi Datris IPSP semester 6. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus. Seperti yang telah kita ketahui, munculnya virus corona di Cina dan sampai saat ini menyebar hingga ke berbagai negara di seluruh dunia telah menjadi permasalahan global yang harus dihadapi secara bersama-sama. Virus tersebut menimbulkan patologi sosial atau penyakit sosial yang harus dihadapi saat ini. Adanya virus COVID-19 telah mengakibatkan banyak masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dari struktur-struktur sosial yang berkurang bahkan hilang fungsinya. Misalnya, kegiatan di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat ibadah ditiadakan karena dinilai mengumpulkan orang yang berkerumunan dapat menyebarkan virus. Bukan hanya di bidang sosial saja, bahkan di bidang ekonomi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, mulai dari yang di PHK dan harus bekerja di rumah. Namun, dari permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan. Misalnya di bidang ekonomi, pemerintah berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya masyarakat di lapisan bawah. Misalnya melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, kebebasan dan keringanan tarif listrik. Telah langsung pemerintah harus berusaha keras menangani wabah virus corona tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dengan mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan dari pandemi melalui langkah-langkah yang serius dan gerak cepat. Dari awal, pemerintah memeriksakan lebih dari 100 rumah sakit di dalam negeri, dilengkapi dengan ruang isolasi yang baik, dengan peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga tubuh agar tetap fit, rajin mencuci tangan, memakai masker, menghindari kontak-kontak yang tidak perlu, tetap di rumah saja, tidak keluar rumah kalau tidak ada yang penting, dan harus hati-hati serta waspada dalam setiap beraktivitas. Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasinya dengan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan istilah PSBB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan harus sesuai dengan peraturan dalam undang-undang dan peraturan perundangan serta keputusan presiden. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga.
3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai dengan undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Kebijakan karantina wilayah atau yang disebut lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Penerapan pembatasan sosial atau social distancing bertujuan untuk mengurangi mobilitas orang dari satu ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang. Akan tetapi, pelayanan kepada masyarakat, baik urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya, harus tetap dipertahankan. Selain itu, pemerintah telah memutuskan kebijakan khusus mengenai mudik, yaitu seluruh aparatur negara, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik dan menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Fokus kerja pemerintah yang paling utama saat ini adalah menangani dan mengendalikan COVID-19 secepat-cepatnya. Gerak cepat dan melibatkan seluruh elemen bangsa sudah tidak bisa ditunda. Kerja besar untuk mencapai target tidak hanya bisa dilakukan gugus tugas, tapi harus melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, baik partai politik dan sektor swasta. Penyelamatan umat manusia adalah tugas seluruh anak bangsa. Dalam hal menyelamatkan bangsa, tidak bisa masyarakat bergerak sendiri atau pemerintah berupaya tanpa masyarakat. Semua terikat erat dan saling menguatkan. Segenap tumpah darah bangsa Indonesia harus meyakini bahwa integrasi iman dan ilmu yang dimiliki para ahli akan mengatasi wabah COVID-19 dengan maksimal dan harus keluar untuk menafkahi keluargamu. Kita tetap harus mengikuti arahan pemerintah dan otoritas medis yang sudah berupaya secara maksimal. Segala upaya negara akan gagal jika masyarakat tidak menjadi bagian penting dalam menjalankan segala usaha pemerintah. Jika kita bersatu, disiplin dalam menjalankan PSBB dan semua rencana yang sudah disiapkan, kita akan bisa mengatasi COVID-19 secepat-cepatnya. Tidak lupa untuk berikhtiar dengan berbagai usaha dan mengumpulkan doa, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakyat terbebas dari COVID-19. Mari kita sama-sama melakukan tindakan yang bisa mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah saja, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Sudah saatnya kita bersatu bersama melawan COVID-19. Pandemi COVID-19 menunjukkan solidaritas dan kepedulian sosial untuk saling menjaga, saling membantu antar anak bangsa dari berbagai suku, agama, dan kelompok untuk bersama-sama berbagi kepedulian. Bangkitnya rasa kemanusiaan, persatuan dari segala penjuru adalah sebuah kekuatan dan keyakinan bahwa musibah COVID-19 akan mampu kita hadapi secara bersama-sama. Sekian diri saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.